Bu Yohana. Iya Ibu. Kita ketemu lagi ya setelah tadi berjalan ya kegiatan bisa berjalan. Kita sudah dialog pra, kemudian saya juga sudah menyaksikan kegiatan Ibu untuk observasi. Tadi ketika pra Ibu kan menyampaikan ya catatan kita hasilnya tadi itu Ibu ingin mengembangkan tentang bagaimana mengembangkan situasi pembelajaran ya, jadi lingkungan belajar yang nyaman. Nah, salah satu yang ingin Ibu lihat itu adalah komunikasi positif. Ada mendengar aktif, kemudian interaktif, emosi, dan ya kalau di komunikasi positif itu kan ada ekspresi ya. Nah, dari kegiatan yang sudah dilakukan selama pembelajaran tadi yang saya observasi, Bu Yohana bisa memberikan refleksi dari diri sendiri. Karena tadi Bu saya ingin meningkatkan ini, terus dari 6 menjadi 8. Apakah dalam kegiatan tadi apa yang Ibu inginkan itu sudah tercapai atau sejauh mana menurut Ibu itu sudah tercapai? Ya. Untuk cara yang strategi yang tadi saya lakukan itu seperti memberikan pertanyaan kepada satu kelompok yang lain itu sudah mulai membangun kepercayaan diri anak untuk bisa mengeluarkan pendapat. Tapi ada kalanya kita terbentur pada satu bahasa itu sendiri. Dalam hal berbahasa Inggris itu anak mempunyai kesulitan untuk bisa mengeluarkan pendapat dan jawaban. Nah, setelah tadi ada timing untuk stop berbahasa Inggris, mereka pada kemudian mulai bisa lancar untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi untuk komunikasi kalaupun berbasis bahasa Inggris itu memang agak sulit untuk siswa karena kosakatanya juga terbatas. Tapi kalau kita ingin menggali mereka dengan berbahasa Indonesia, kemungkinan bisa lancar. Seperti itu. Ya, itu dari sisi capaian yang Ibu lihat ya. Sekarang kita lihat kecapaiannya, refleksi Ibu terhadap komunikasi positif yang Ibu lakukan, yaitu mendengar aktif, kemudian interaksi dengan anak, emosi positif, ekspresi, itu bagaimana menurut Bu Yohana sendiri yang sudah Ibu lakukan di pembelajaran tadi? Menurut saya untuk ekspresi saya sudah membuat satu atraksi ataupun kegiatan yang menarik gitu sehingga anak menjadi senang. Dan terbukti tadi pengalaman di kertas, menulis di kertas tadi, refleksi di stick note, mereka juga sudah mengemukakan bahwa mereka senang terhadap pembelajaran hari ini. Kemudian kalau dalam hal berkomunikasi, saya usahakan agar bisa mendengar semua pembicaraan ataupun semua pendapat yang mereka ingin sampaikan, seperti itu. Komunikasi oke. Terus kalau ini ya tadi berarti ke arah mendengar aktif tadi ya, menurut Bu Yohana seperti itu ya. Baik Bu Yohana, jadi menurut Ibu apakah tujuan ingin meningkatkan tadi sudah tercapai? Sudah tercapai. Nilai 6 naik ke nilai 8 menurut Ibu 8. Sudah ya, dengan upaya-upaya yang Ibu lakukan ya. Jadi di sini tadi Ibu menyampaikan sudah bisa membuat ini ya secara hasil, anak-anak bisa lebih percaya diri dan mengungkapkan pendapatnya walaupun ada keterbatasan dari sisi bahasa. Gitu. Tapi kalau dari sisi capaian Ibu sendiri dalam berkomunikasi positif ya kan, Ibu sudah memberikan satu situasi, mencoba mengaktifkan mereka, membuat mereka tidak takut dengan Ibu, gitu ya. Sehingga Ibu bisa mendengarkan aktif, sampai bisa berkomunikasi. Oke Bu, ya saya apresiasi kegiatan hari ini. Menurut saya Ibu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi
dari sisi ini kalau diizinkan ini Iya. gimana kira-kira kan sudah baik ya sebenarnya ya. Iya. Nah, tapi diizinkan nggak saya menganalisis atau mengulas Boleh satu persatu? sekali. Boleh ya. Iya. Baik. Mungkin satu tambahan dari saya, refleksi saya tuh mungkin perlu dibuat apa ya, label nama gitu Bu. Jadinya waktu saya memberikan penilaian individu di kelompok Ya. saya Karena tidak belum hafal tanya itu ya. gitu ya. Karena beberapa kelas saya mengaku, jadi saya belum bisa menghafalkan nama. Nah, mungkin bisa memakai tanda di sini namanya ini, itu bisa tidak usah menanyakan pada siswa namanya siapa untuk bisa menilai keaktifan dan sebagainya atau respon di dalam kelompok. Itu mungkin satu yang tadi sempat aduh ini kayaknya kurang nama lah di sini gitu seperti Karena belum hafal nama anaknya. Iya. Kelas berapa ini? Kelas 10 10 ya. Ya. Baik. Jadi gini, secara umum kalau secara umum kita lihat dari ini yang observasi saya di 1, 2, 3, yang satu untuk mengembangkan lingkungan kelas, memfasilitasi, kategorinya sudah baik. Kemudian yang paling baik itu dalam memandu proses belajar, itu menurut saya Ibu sudah melakukan prosesnya dengan luar biasa dan melakukan asesmen juga sudah baik. Nah, kita cermati hasil ini ya, hasil yang pertama ya. Di kegiatan membangun kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan siswa, ini kan dalam catatan saya ini Bu, di kegiatan awal saya senang ya, saya senang tadi melihat Bu Yohana memberikan stop begitu, sudah berupaya mengkondisikan anak, kemudian buat anak rileks, gitu ya kira-kira tujuannya ya. Nah, sudah bagus. Nah, tinggal masukannya sebenarnya kalau tadi kan lewat rekaman gitu ya. Nah, ini masukannya coba di kemudian hari diubah menjadi visual langsung aja. Karena menurut saya ada beberapa hal yang positif kalau kita langsung. Menurut Ibu apa? Seandainya diubah menjadi langsung live, enggak perlu rekaman. Itu keuntungannya apa menurut Ibu? Keuntungannya kita tahu kondisi anak. Kondisi anak, kemudian bisa sedikit menyinggung perilaku anak yang kira-kira seperti apa, yang mungkin situasi saat itu seperti itu. Jadi untuk diadaptasikan ke dalam kalimat-kalimat mutiaranya di stop ini. Jadi lebih menarik mana menurut Ibu kalau? Ya, kalau itu butuh latihan Bu. Ya. Oke, ini ya. Membawakan stop kita butuh latihan. Oke, jadi Dan ini juga ya. kepean. Oke, jadi ini setuju ya. Kita Setuju. ada upaya dari yang rekaman diubah menjadi live. Terus ini ketika di dalam kelas itu kan saya tadi melihat ketika anak-anak diminta berdiri kan akhirnya ketahuan ya. Ada anak yang tinggi, ada anak yang rendah gitu. Oh iya. Nah, sepertinya akan menjadi lebih baik ya ketika di dalam kelas yang seperti itu ada apa Bu kalau kondisi begitu? Oh, mungkin pengaturan yang itu tinggi di belakang. Ya, artinya ketika memang itu mengganggu membangun pemandangan barangkali ada solusi yang bisa diambil. Proses Tapi saya kelas senang. ya. Iya, ketika di kelas. Tapi saya senang karena tidak terlalu saya perhatikan. Oh, ini hanya untuk membuka di awal karena setelah itu kan Ibu ngajak anak-anak berrekreasi ya. Ternyata ada pilihan menuju ke perpustakaan. Iya. Itu nanti dengan penataan ruang perpustakaan yang menurut saya lumayan interaktif, anak-anak bisa bebas berkomunikasi satu sama lain. Itu sudah bagus. Nah, ini sekarang yang kita lihat ke komunikasi positifnya. Dalam komunikasi positif kan ada 3 ya, interaktif ya. Nah, saya melihat Ibu sudah mencoba melakukan komunikasi timbal balik antara guru dengan siswa ya, dengan murid. Kemudian saya juga melihat
ada penataan dan tugas yang diberikan itu membuat anak berinteraksi antara murid dengan murid. Iya. Jadi ini sudah bagus. Tidak hanya guru menyampaikan terus terusan, tapi sudah interaktifnya ada baik dari ibu sebagai guru kepada siswanya ataupun antar siswa. Itu saya lihat secara detail setiap kelompok itu terjadi. Iya. Nah, itu bagus ya. Begitu. Untuk untuk yang empatik ya. Jadi untuk mencari tahu dan memahami sudut pandang siswa, sebenarnya saya lihat sudah oke. Hanya ibu itu sudah mencoba untuk menggali rasa ingin tahu anak, kemudian apa yang muncul. Ini tadi yang ibu sampaikan, karena keterbatasan bahasa sehingga anak itu tidak bisa loss ya, bahasa kita lah, tidak bisa menyampaikan semuanya. Nah ini barangkali nanti perlu ada strategi khusus Bu ini untuk ini cara penggalian ini ya. Tapi tadi sempat diubah waktunya ke bahasa Inggris, kemudian waktunya ke Indonesia. Setelah ke bahasa Inggris saya lagi kembali ke kelompok masing-masing untuk menggali dan mereka saling memberikan masukan. Hampir sama pertanyaannya yang tadi yang bahasa Inggris, cuma bahasanya menjadi bahasa Indonesia, mereka lebih bebas untuk mengutarakan. Jadi tadi sudah sempat saya tanyakan dan mereka bisa menjawab. Baik. Nah, sudah ada pengubahan. Jadi memang karena kendala bahasa ya. Nah, barangkali dari apa yang kedalamannya. Jadi pertanyaan bobot perlu ada pemikiran atau mungkin mencari beberapa pertanyaan bobot yang lebih kita siapkan lagi agar mampu benar-benar menggali anak dalam mengeluarkan idenya. Dia tidak hanya kan yang saya tangkap tadi sepintas anak ya mengikuti kita, artinya hanya sebatas apa yang ditanyakan saja. Belum muncul keinginan anak atau pancingan agar saya itu menyampaikan lebih banyak gitu. Masih muncul anak-anak yang cenderung diam atau hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan kita saja. Nah, ini mungkin dari sini ibu muncul gagasan apa ya yang bisa. Kalau yang tadi sempat di satu kelompok itu ada permasalahan mereka itu tidak dapat menghubungi mbaknya yang membuat itu tali itu. Terus saya tanya, terus gimana? Oh ya, berarti saya tadi butuh ini Bu, butuh komunikasi lagi untuk orang yang saya ajak itu, karena saya merasa janjiannya kurang gitu pas gitu. Oh begitu, oh ya. Terus kalau seperti ini gimana kalau Anda tidak mempunyai kegiatan? Terus apa yang kamu lakukan untuk mengisi kegiatan ini di sini sekarang? Ya mungkin membuat opening Bu. Jadi apa yang ada masalah seperti ini, bagaimana menyelesaikannya? Ternyata dia bisa saling menemukan untuk ada masalah ini, ternyata bukan hanya stuck diem saja, tapi terus apa kegiatan yang akan mereka lakukan. Nah, jadi nanti ini nggak butuh kan itu kan baru satu bagian anak ya. Nah, satu kelompok, artinya satu bagian kan ada 6 kelompok. Ketika itu nanti bisa jadi muncul di kelompok-kelompok yang lain. Nah, mungkin dari Bu Yona muncul satu pemikiran, apa ya kira-kira nanti yang bisa kita prediksi ini akan muncul di anak-anak. Apa yang nanti bisa saya lakukan ya ketika ternyata kok kondisinya sama, sebenarnya kelompok-kelompok lain juga ada kasus seperti ini. Oh ya, itu yang itu kurang aktif itu. Ada yang
pasif di dalam suatu kelompok. Jadi muncul apa? Muncul ide sesuatu yang berarti besok saya kayak ini akan muncul kan? Apa nih yang bisa saya lakukan agar Berarti pertanyaan untuk apa? mengukur mereka itu aktif dan tahu intisari dari permasalahan atau pekerjaan itu, ya itu tadi saya membuat penilaian formatifnya tadi ya, saya suruh mengisi ataupun nanti langsung di situ tentang apa yang sudah kamu lakukan di grup tadi. Misalnya kalau membuat teks, tolong sebutkan teksnya apa tadi. Seperti itu. Kemungkinan kalau mereka itu tidak paham ataupun tadi itu tidak aktif atau tadi memang tidak belajar, tidak serius, kemudian nggak ada apa-apa di tulisannya. Seperti itu. Ini project listening ya Bu ya? PJBL. Nah, sudah muncul belum anak-anak membuat satu perencanaan? Jadi kan PJBL itu kan dimulai ada perencanaan. Nah, anak-anak sudah melakukan itu belum? Untuk yang apa Bu? Ya, kegiatan misalnya ini kan mau membuat prospek. Project. Perencanaan planning. Itu kemarin sudah di pertemuan satu. Mereka merancangkan walaupun belum tertulis seperti dahulu karena saya waktu PTK itu ya pernah saya minta untuk di lembar kerja yang ini tadi ya, itu menuliskan kapan akan dibuat ini, tanggal berapa, terus pertemuan berikutnya ngapain seperti itu. Mungkin nggak ini bisa menjadi satu solusi bagi Bu Yuwana agar mengurangi tadi permasalahan yang kan berarti ada macam-macam anak ya. Dalam diskusi mungkin kan kita hanya terbatas bisa dengan satu kelompok, dua kelompok, banyak dalam satu kelompok yang lainnya tidak terjangkau oleh kita. Nah, untuk mengantisipasi secara masalah seperti itu, mungkin ada satu perencanaan yang bisa progres dan perencanaan yang bisa ditulis anak sehingga anak tahu ini saya punya masalah ini dan bagaimana saya menyelesaikannya. Bisa mungkin nanti membuat itu tabel itu ya. Oke, berarti nanti ada pengembangan. Sebenarnya sudah saya buat tadi ya. Nah, sudah disiapkan ya, tapi belum sempat masuk. Oke, ya artinya kan sudah ada persiapan. Baik, ini kita masuk sini. Baik. Ya ini tadi ya. Sip. Nah, ini untuk menampilkan ekspresi gimana nih Ibu sudah tadi ya sudah berusaha konsisten mengekspresikan emosi senang, antusias, ramah, ya, bahkan memberikan surprise untuk anak-anak bahagia di akhir acara. Baik. Kira-kira itu Bu, kalau untuk yang yang komunikasi positif seperti itu, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari saya, tapi secara keseluruhan itu sudah luar biasa ya, nilainya sudah sangat baik di atas 91. Terima kasih. Sudah, karena memang juga sudah pengalaman ya, sudah banyak hal, tinggal tadi beberapa hal yang menjadi yang bisa meningkatkan semakin baik. Nah, ini Ibu, mungkin untuk menindaklanjuti tadi ya, berarti kan dari situ diharapkan ada rencana pengembangan diri dari apa yang kita diskusikan hari ini kan. Dari mengembangkan lingkungan Ibu sudah baik, walaupun tadi ada yang ditingkatkan. Kalau dari sisi strategi pelajarannya sudah saya untuk umpan baliknya juga sudah oke. Sudah memberikan umpan balik ya lewat beberapa strategi ya Bu ya, lewat beberapa metode ya tadi ya. Termasuk ini. Ini sebagai bagian dari pembuatan emosi. Bagus. Ya. Juga lewat giling juga refleksi ke produk konkret ya. Yang perlu maksudnya ini sudah Ibu lakukan. Nah, mungkin yang perlu ditambahkan lebih itu sedikit
teknik komunikasi yang dilakukan siswa. Oh, Ini kan tadi sebenarnya sudah menyebutkan, menurut saya itu perlu ditingkatkan. Jadi metakognitifnya atau insight yang nanti harapan kita tidak hanya berkaitan dengan kepembelajaran saja, tetapi berkaitan dengan kehidupan mereka di kemudian hari, sehingga sudah bisa berkaitan dengan pembentukan karakter. Ini akan sangat berkesan pada saat anak sudah suka dengan gurunya, pembelajarannya menyenangkan, ternyata kemudian disisipkan atau di akhir itu ada satu pesan-pesan yang mengkaitkan bahwa pelajarannya itu tidak sekedar pelajaran saja, tapi ada yang nilai-nilai. Gitu nggak? Iya. Tadi sudah saya singgung sebentar tentang kerjasama. Iya, betul. Nah, itu perlu Tadi tepat waktu dalam kemudian saling itu memperingatkan yang aktif sama yang pasif dalam kelompok. Saling membantu lah. ya, betul. Baik. Nah, terus kalau untuk penerapan disiplinnya disiplin tadi ada yang nggak pakai dasi, kemudian saya beri restitusi di sebelah sana tadi. Oh sudah ya, jadi ibu sudah mencoba memisahkan dia dengan tadi saya panggil, kemudian kenapa nggak pakai dasi, kemudian saya beri rasanya apa, terus perbaikannya bagaimana. Baik. Hanya kemudian begini Bu, tadi walaupun tadi sebenarnya Bu Yohana ingin mengambil peran manajer tapi di tempat yang terpisah. Iya. Nah, di sebelah sana tadi ya, ya. Nah, nggak kelihatan kok ya? Oh, kelihatan waktu di pasti sana ya. Jalan videonya. Nah, hanya mungkin nanti kalau di sini kan sempat kita tadi Bu Yohana memunculkan peraturan apa yang dilanggar gitu kan. Keyakinan kelas di awal. Oh, di awal ya. Di awal itu mengingatkan apa yang akan kita bangun, kerjasama, kemudian disiplin, kemudian apa tadi, kreatif dalam membuat proyek. Ya, kalau yang waktu cek tertiban tadi ada satu anak yang nggak pakai dasi dan saya dalam prosesnya pembelajaran saya ambil dulu sebentar, terus beri restitusi. Iya. Nah, yang saya beri ini masukan pada saat menghadapi anaknya yang di kelas tadi. Kalau proses restitusinya kan sudah oke ya, saya sudah lihat oke. Nah, pada saat dalam kondisi komunitas itu sempat jadi pemantau. Karena kan mengingatkannya ini karena nggak pakai dasi, ini kamu melanggar apa? Gitu kan? Nah, kan jadi ketertiban ke arah kita kan jadi ke pemantau ya. Mungkin kalau misalnya kita kan mengharapkan dia yang memunculkan. Tadi ya benar. Itu tadi saya Mas kalau misalnya nggak pakai dasi itu berarti melanggar keyakinan kelas ketertiban dulu. Sudah ada. Cuma kalau pas di kelas. Nah, iya itu. Maksud saya kalau di di kelasnya itu yang perlu. Itu nanti kita tidak aware ya, tidak sadar. Iya, langsung pemantau. Itu saja hanya sedikit maksudnya untuk menyempurnakan. Kalau secara overall kan sudah bagus. Hanya untuk menyempurnakan saja. Sok ngampet itu. langsung. Ya Bu. Oke. Baik, sudah ya. Tadi kita sudah mendiskusikan tujuan Ibu ingin melihat bagaimana komunikasi dan saya memberikan nilai sesuai ya, sepakat bahwa Bu Yona memang sudah baik. Jadi dalam komunikasi positifnya, kalau tadi menginginkan naik dari 6 ke 8, nah yang tadi dipantau itu sudah di atas 8, itu sudah bagus. Nah, kemudian walaupun sudah bagus, kita tetap perlu melakukan peningkatan ya. Peningkatan dan konsisten. Tadi beberapa yang saya beri masukan tadi. Nah, sekarang kita mendiskusikan langsung aja. Dari
tadi ya yang ini ada masukan begini, ada satu tentang Bu tadi ada job ini sudah dibuat tapi belum dilakukan ya, untuk masing-masing anak punya pengembangan rencana dan progres lah rasanya begitu, itu bisa dilakukan. Kemudian tadi ada aware, kita kurang aware di dalam kelas, kita seakan-akan kok nggak sadar dengan apa yang dilakukan. Nah dari situ bisa memunculkan satu aktivitas pengembangan, apa yang akan ibu lakukan ke depan setelah tindak lanjut dari kegiatan supervisi. Tindak lanjutnya itu mungkin ke arah pengetahuan yang mereka sudah dapatkan lewat group work itu, Bu. Jadi dalam group work itu ada kalanya pengetahuan mereka yang tentang prosedur teks itu masih belum sempurna, belum maksimal, karena ada kadang-kala yang mereka pasif seperti itu, atau ada satu orang yang mungkin mendominasi pekerjaan dan juga dia tidak bisa berkontribusi, akhirnya dia tidak tahu apa-apa. Nah, untuk seperti itu mungkin satu waktu saya secara klasikal gitu mengingatkan atau mengulas kembali, menanyakan pengetahuan yang sudah itu untuk anaknya ya. Nah sekarang seandainya ukuran aktivitas pengembangan ini ibu sendiri, jadi yang tadi saya refleksi saya begini, nah, kan sudah disampaikan refleksinya. Nah dari situ muncul tindak lanjut saya apa ya untuk meningkatkan, membuat saya semakin baik dari apa yang sudah saya lakukan. Kalau tadi kan ke arah siswa, nah sekarang ke Bu Juwana. Kalau saya mungkin mencari strategi lagi, mencari atau belajar mencari strategi untuk bisa bertanya gitu ya. Bertanya, kemudian strategi bagaimana mengaktifkan siswa, bagaimana saya dapat memfasilitasi kerja kelompok, terus menggunakan media-media yang kiranya bisa membantu pengetahuan mereka bertambah lah. Tadi yang saya ingat, ini saya mengingatkan saja, tadi kan yang kita bahas pertama itu tentang stop yang rekaman. Nah ini belajar lagi untuk bisa stop live. Jadi ini aktivitas mungkin apa Bu? Secara mengikuti apa atau apa kalau stop ini untuk kalau saya itu lihat YouTube, meningkatkan aktivitas pengembangannya, mencari sumber tentang bagaimana cara stop itu. Belajar fasilitasi stop ya. Iya, terus terutama rangkai kata-katanya itu yang sesuai dengan kondisi anak. Tujuannya agar bisa merangkai kata sesuai dengan kondisi anak, situasi anak di kelas, seperti agar bisa menyentuh dan menyadarkan mereka. Merangkai kata untuk menyadarkan. Ukuran keberhasilannya tersentuh tadi, bahkan ada yang sampai nangis, Bu. Dulu kala itu ada yang sampai nangis. Pendukungnya apa, Bu? YouTube ya? Kalau untuk belajar YouTube. Tapi kalau untuk live di kelas mungkin keseriusan, kemudian musik yang mendukung. Musik ya, maksudnya yang kira-kira nanti bisa mendukung keberhasilan ini. Ini waktunya kapan Bu kira-kira akan belajar ini? Kalau belajar lagi mungkin besok ya? Ataupun waktu akan punya minggu ini gitu. Satu tentang belajar fasilitasi di teknik stop. Yang kedua tadi untuk belajar tentang strategi bertanya. Nah, tujuannya apa Bu? Untuk yang meningkatkan kreativitas anak, membuat berarti kan nanti membuat anak semakin membuat pertanyaan mampu menggali membuat kita atau mau mencari tahu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, berbobot untuk yang bisa mengaktifkan rasa ingin tahu pikiran dan imajinasi siswa itu. Ukuran keberhasilannya siswa bisa menyampaikan ide gagasan, bisa membuat pertanyaan toh? Ya. Membuat pertanyaan
pendukungnya apa? Pendukungnya ya sumber-sumber bagaimana Buku? bertanya. Kalau YouTube atau Ya YouTube. Saya lebih suka YouTube. Oh, oke. Waktunya? Waktunya juga minggu ini. Oke. Terus yang ketiga, fasilitasi kegiatan kelompok. Oke. Tujuan yang ingin dicapai Agar mampu membuat suasana kelompok dinamis ya. ya membuat suasana yang kondusif untuk bekerja sama anak-anak. Kerjasama. Ukuran keberhasilannya? Saling dapat berkomunikasi satu sama lain. Ukuran keberhasilannya saya bisa Kelompoknya dinamis ya. Atau ya, kelompok dinamis. Dinamis itu kan kelihatan gayeng itu gitu ya, dinamis ya, hidup. gitu ya. Oke. Pendukungnya? Pendukungnya mungkin mencari tahu strategi Di YouTube. di YouTube atau ada ahli yang ibu pandang. mungkin bisa Ada ahli. Waktunya? minggu ini juga. Mungkin ada ahlinya yang bisa disebutkan. Mungkin udah ada bayangan Bu Yohana siapa partner diskusi untuk fasilitasi kelompok ini? Yang di YouTube atau Enggak, misalnya kan YouTube sudah. Terus mungkin Bu Yohana punya partner teman atau tokoh apa yang bisa jadi sumber referensi atau baca, bisa punya buku atau apa ya yang kelompok itu belum. Tapi kalau berkomunikasi efektif di depan orang-orang ada. Ya. Oke, baik Bu. Jadi sudah ya 3 atau ada lagi ditambah? Oh ini sudah 3 luar biasa ini. Dari Ya mungkin satu itu tadi saya terpaku untuk itu menghafal nama-nama anak itu. Nah, berarti kedepannya saya harus memperbaiki metode labelisasi nama di anak-anak itu agar kita membantu untuk bisa menghafal penilaian sikapnya anak. Ada nggak kegiatan yang bisa dilakukan Bu Yohana untuk meningkatkan tadi hafalannya? Oh, saya kalau mau ikut. hafalnya itu ya kalau nggak beling gitu. Hafalannya itu yang seperti itu. Kalau yang biasa diem itu kan nggak hafal. Ya, karena kan di sini maksudnya yang apa yang bisa aktivitas apa yang bisa Bu Yohana lakukan untuk mengembangkan. Jadi kan tadi sudah Mengembangkan kan hafalan anak-anak. Gimana ya caranya menghafal nama anak-anak gitu ya. Mungkin 1 hari 5 khusus untuk aktivitas. Oke. Kan tadi sudah ada, oh saya mau belajar stop, oh saya mau belajar strategi bertanya. Kalau ice breaking-nya sudah bagus. Oh sudah. Tinggal secara nyari-nyari lagi ya. Ya, nyari yang bervariasi. Oke. Itu saja ya Bu. Iya. Sudah banyak, sudah 3. Ini sudah langsung ada aktivitasnya, Ibu sudah menyampaikan tujuannya sudah, ukuran keberhasilannya sudah, pendukungnya sudah, waktunya minggu ini. Jadi minggu ini sudah akan Ibu eksekusi. Saya tinggal menunggu kabar baiknya minggu depan. Metode Ibu dalam staff sudah lebih baik, kemudian dari hari ini ada peningkatan, kemudian bertanyanya juga ada hal-hal yang berbeda dari hari ini, semakin baik, dan juga yang terakhir fasilitasi kelompoknya meningkat, jauh lebih meningkat dari hari ini. Begitu. Ya, terima kasih. Baik Bu, sepertinya untuk kegiatan observasi, evaluasi, dan rencana pengembangan untuk pembelajaran sudah selesai dengan hasil yang ada juga. Sudah ada hal yang mau dilakukan Bu Yohana di minggu ini. Nah sekarang kita ke ini saja ya, refleksi dari coachingnya saja. Oh ya, refleksi coaching. Nah, monggo bisa disampaikan dari Bu Yohana apa yang setelah kita melewati
pra observasi, Mm-mm. kemudian observasi sendiri, kemudian pasca observasi. Mm-mm. Di sini saya bisa terbantu untuk Mm-mm. menemukan hal-hal yang sekiranya kurang bisa saya mampu lihat sendiri, Mm-mm. tapi dengan bantuan Bu Sika saya bisa menemukan oh ternyata kekurangan saya itu di bagian ini, dan apa yang sudah saya lakukan itu sudah meningkat, sudah berkembang, itu dengan bantuan Bu Sika saya juga bisa merealisasikannya. Untuk pra observasi tadi sempat saya bingung ya, bagian apa atau jawaban apa yang perlu saya siapkan seperti itu, sampai saya mengira-ira oh saya jawabnya ini aja seperti itu. Kemudian di bagian observasi ya, setelah saya ingin mengembangkan oh ini 3 macam ini, saya berusaha melakukannya, dan akhirnya ada beberapa bagian yang sudah berhasil, ada beberapa bagian yang perlu penyempurnaan, perbaikan seperti itu. Untuk yang di bagian pasca, oh ternyata begitu, benar bahwa saya memang kurang optimal di bagian tertentu, tapi sudah maksimal di bagian tertentu juga. Dengan bagian Bu Sika dengan membukakan mata saya, oh ternyata ini perlu seperti ini, nasihatnya sungguh luar biasa seperti itu, dan semoga di minggu ini saya bisa melakukan perbaikan, dan semoga kedepannya bisa ya bisa stay konsisten stay konsisten menggunakan di dalam kelas seperti itu. Oke, terima kasih Bu refleksinya. Hal yang menarik apa? Yang menarik ya saya bisa memberdayakan anak-anak ini anak-anak yang di kafe ini mempraktekkan membuat video kita, dan juga menarik Bu Sika untuk datang ke sini untuk bisa membantu kita gitu ya. Terus anak-anak juga tadi sangat antusias dalam pembelajaran, aktif, dan berbagai pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan ini Bu. Jadi secara umum ya, kalau dari sisi coaching kita, yang menarik dari coaching kita. Oh ya, yang menarik dari coaching kita itu jadi tahu apa ya, kesalahan dan kemajuan ya sudah saya buat. Negatifnya ya. Mungkin untuk coachingnya sendiri Bu, ini coachnya perlu ini. Oh, coachnya perlu apa ya? Kalau untuk yang mungkin karena kisi-kisi saya belum tahu jadinya sudah ada kisi-kisinya yang ibu berikan, terus bagian mana yang perlu saya tingkatkan sudah ada ya, cuma saya belum paham aja tadi ibu ngendiko pertanyaan tadi, jadi masih agak bingung bagi saya untuk menjawabnya gitu. Tapi secara keseluruhan sudah. Oke, jadi di awal ya. Sekali ini. Oke. Ya, begitu saja. Terima kasih untuk Bu Yohana untuk coaching hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini mampu menjadi satu penyemangat untuk semakin baik di kemudian hari. Ya. Dan terima kasih juga kehadirannya untuk membantu saya